Maqalatus sabi'atu asyaratu. Makalah yang ke-17. As-sabi'atu al-asyaratu. Jadi makalah yang ke-17. Kila disebutkan as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yaddi. As'adun nasi, manusia yang paling bahagia adalah man lahu qalbun alimun, orang yang ada di dalam dirinya qalbun alimun, artinya hati yang memiliki Allah Subhanahu wa taala ada dalam dirinya. Wa badanun sabirun, dan badan yang sabar, artinya taat, badan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qana'atun bima fil yadi, dan dia menerima apa adanya, bima fil yadi, apa-apa yang ada dalam tangannya. Wabain rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling bahagia. Apa itu bahagia? Ada sebagian pendapat para alim, para ulama, seorang muslim yang senantiasa mentaati akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau bahasa yang gampang yang sering kita dengar itu orang yang terus-menerus bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan orang yang bahagia. Nah, kemudian macam-macam bahagia. Yang pertama, biasanya manusia terkait dengan urusan dunia, ya. Saya bahagia kalau saya punya duit banyak. Saya bahagia kalau saya punya harta banyak, rumah yang banyak, dan lain sebagainya terkait dengan urusan dunia. Ada juga yang memahami bahwa bahagia adalah orang yang terpenting akhirat. Ya, yang penting urusan akhirat, saya sudah sukses, sholat saya sudah luar biasa lah, puasa apalagi, haji apalagi, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang menyamakan atau mengimbangkan antara kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Inilah bagus yang kita cari nanti. Jadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi di dunia juga cukup untuk kebutuhan dunia, untuk maslahat-maslahat di dunia, dan juga untuk menyambung kehidupan akhirat juga insya Allah cukup. Jadilah Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bahagia. Jadi bahagia itu ada bahagia dunia, ada bahagia akhirat, ada juga bahagia dunia akhirat. Nah, terkait dengan bahagia dunia, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya, jadi wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia may yaqulu, mereka berkata atau mereka berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dan tiadalah bagi mereka min khalaq, itu bagian dari kehidupan akhirat, tidak usah.
Jadi mintanya hanya di dunia saja. Jadi ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia saja. Pokoknya dunia bahagia. Ya, mungkin hartanya tadi banyak. Mungkin rumahnya kelentrakan di mana-mana, ya, mebelnya juga mewah dan lain sebagainya lah. Pokoknya urusan dunia dia pokoknya hebat lah. Jadi nggak bisa ditanya ketika urusan dunia dia pasti harus bahagia. Karena dia ucapannya seperti itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami hanya kebahagiaan di dunia saja. Akhiratnya wah sabodo. Sabodo teng ya. Jadi mau bahagia mau kagak urusan akhirat nanti aja lah, kira-kira begitu. Yang penting urusan dunia. Kalau dunia wah top ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala firmankan wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu dan akhirat khairun itu baik, wa abqa dan terus-menerus langgeng. Ya, jadi orang yang cenderung keinginan hanya di alam akhirat, ya sudah ibadah saja terus tanpa menghiraukan urusan dunia. Dia beribadah terus, sholatnya luar biasa, ya, tahajudnya juga luar biasa, masya Allah. Ya. Sholat sunnah yang lain juga luar biasa, tapi kurang memperhatikan urusan kehidupan dunia. Sementara ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang, mazra'ah, ladang untuk kehidupan akhirat. Ya, insya Allah kalau kita nanamnya banyak di dunia, amalan-amalan kita banyak di dunia, insya Allah nanti akan kita dapatkan di alam akhirat. Ya. Tapi tidak sampai melupakan dunia. Ya tadi insya Allah sebut akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, mereka bahagia dunia akhirat. Inilah yang semestinya kita idam-idamkan, yang semestinya kita dambakan. Dunia akhirat, dunia bahagia, akhirat juga bahagia, insya Allah. Jadi dunia akhirat berimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi akhirat juga luar biasa, dunia juga dia tekuni. Artinya berimbang antara ibadah dan berimbang antara spiritual. Ya, zikirnya juga oke, tapi nyari duitnya juga tekun juga ya. Jadi insya Allah orang yang seimbang ini antara dunia akhirat, insya Allah orang yang paling hebat lah. Insya Allah sebagai pemenang nanti di alam akhirat insya Allah. Ya, bagaimana orang untuk amal juga ada duitnya, untuk bangun masjid juga ada duitnya, apalagi bangun jalan dan seterusnya. Insya Allah duitnya banyak. Untuk akhirat wah top juga ibadahnya. Jadi top ibadah, top juga urusan dunia insya Allah. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Nah, kemudian yang pertama, orang yang merasa bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Jadi yang pertama, qalbun as'adun nas man lahu qalbun alimun. Jadi orang yang merasa bahwa Allah selalu bersamanya, Allah ada di antara kita. Artinya bahwa di mana kita berada maka Allah di situ ada. Di mana kita berada maka disitulah Allah ada. Baik kita dalam kondisi sepian ataupun kita dalam kondisi rame-rame. Dalam kondisi sepi juga kita ingat Allah, dalam kondisi rame juga kita ingat kepada Allah. Inilah orang yang selalu ingat dalam hatinya. Dalam hatinya selalu ingat. Artinya juga bahwa kita senantiasa mengingat Allah dalam rangka berzikir kepada Allah.
Ya, ingat itu berarti zikir. Zikir itu berarti ingat kepada Allah. Dalam kondisi sendiri juga dia tetap ingat kepada Allah. Dalam kondisi ramai apalagi dia tetap ingat kepada Allah. Jadi beda sama kita-kita ya. Kalau kita lagi rame-rame biasanya sama Allah ya rada-rada lupa gitu kan, karena rame gitu. Tapi kalau kita lagi sendirian, nah itu baru ingat Allah ya. Kalau kita lagi sedih, baru ingat Allah. Kalau kita duitnya hilang, dompetnya hilang, baru ingat Allah. Ya, itulah manusia. Nah, jadi mari sama-sama mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita mesti harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi sendirian kita membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah zat yang maha besar. Subhanallah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Kalau kita kondisinya seperti itu, ya Allah. Dalam kondisi sendiri juga seperti itu, membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam kondisi ramai juga seperti itu, tetap nggak hilang itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Dalam hati saja, nggak usah diucapkan. Insyaallah, mudah-mudahan ini mampu mampu membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mau menjemput kita, ya kita sudah siap. Ya. Kan man akhirul kalam qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhirul kalam, siapa saja yang di akhir hayatnya, man akhirul kalam, di akhir ucapannya mampu melafalkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Inilah untungnya orang yang terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tatkala kita sendirian juga begitu, la ilaha illallah. Kita lagi ramai juga la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, pas ketika itu malaikat Israel datang menjemput kita, ya sudah, monggo kerso aja. Ya. Artinya Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mempelajari Nasaihul Ibad ini, insyaallah hati kita udah semakin makin terang lah gitu. Tenang saja lah insyaallah dalam menghadapi kematian itu udah ya biasa-biasa aja, karena kan seperti itu. Habis kita ngapain lagi Bos sekalian? Ya. Usia kita udah ramai semua kan. Ya udah pastilah masing-masing udah punya satu-satu kan. Ya Allah. Jadi kapan lagi kita berzikir terus kepada Allah? Ya, dengan melafalkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kapan lagi? Ya, mari sama-sama mudah-mudahan nanti ketika Allah menjemput kita sudah dalam kondisi siap siaga. Ya kan? Jangan sampai kita kalah sama syaitan. Syaitan kan maunya udah cuek aja, Allah masih lama, kita masih lama, matinya masih jauh dan seterusnya. Itu mau syaitan begitu, supaya jadi teman dia. Nah, kita jangan, diingatkan terus oleh Rasulullah. Kita ingat mati bahwa mati itu akan tidak jauh dari kita lah. Kita yang lupa itu begitu. Orang kalau sudah dekat dengan kita, bahwasanya kita lupa kan. Tapi mestinya kita ingat terus pada kematian, di mushola diingetin, di masjid diingetin, Jumatan diingetin, Jumat malamnya juga diingetin, Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita tidak akan lupa terhadap kematian kita, insya Allah. Kemudian Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam masih terkait dengan orang yang merasa bahwa Allah selalu bersama kita,
Ada surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Idza sa'alaka, apabila hamba-hambaku, idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang Allah, maka jawablah fa inni qaribun, sungguhnya aku itu dekat. Masya Allah. Al-Baqarah ayat 186. Kemudian ditafsiri lagi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, dan kami, aqrabu itu lebih dekat, ilaihi kepadanya, min hablil warid, dari tulang apa? Leher nih ya. Masya Allah. Jadi bahwasanya malaikat ini menyatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat dari tulang apa nih? Nah, tulang apa ini, Pak? Ya. Itu lebih dekat. Masya Allah. Min hablil warid, dari tulang apa? Tenggorok ya, tenggorok itu lebih dekat dari itu katanya. Masya Allah. Hati-hati ya, hati-hati ya sekarang. Ini terkait dengan ilmu tasawuf. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, berarti Allah berarti bersama kita kan? Kan jangan sampai la ilaha illa ana fa'budni, jangan sampai. Tidak ada Tuhan selain aku, itu tidak boleh. Tidak ada Tuhan selain aku, la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku, itu enggak boleh. Enggak boleh ya. Itu seks, itu jenar itu. Manunggaling kaulo Gusti. Artinya dia menyatu dengan diri Sang Kholik, dengan diri Tuhan Subhanallah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Enggak boleh ya. Ini tasawuf. Sehingga kita dilarang betul. Sehingga tatkala menafsirkan ini wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ini yang dimaksud wa nahnu itu malaikat. Malaikat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat min hablil warid, dari tulang ini ya, tenggorokan itu. Masya Allah. Jadi seperti itu sekalian. Kemudian yang berikutnya, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana, karena Allah sesungguhnya bersama kita. Maka kita tidak usah bersedih, tidak usah galau, tidak usah risau, bahwasanya insyaallah Allah terus bersama kita. Maka dengan iringan itu kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, Bapak sekalian, kalau ada yang mau bertanya monggo dipersilakan. Kalau ada, kalau enggak ada kita lanjutin. Nah. Monggo Pak, masih ada. Lanjut. Oke. Baik, karena belum ada. Yang kedua adalah orang yang bertahan atau bersabar serta istiqomah dalam menjalankan ibadah dan tahan dalam menanggung musibah. Hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Ya. Awas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu bis-sabri was-salah,
jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Artinya merujuk kepada baginda Rasul. Kalau zaman-zaman Rasul ada kesulitan yang luar biasa, kesulitan di luar kebiasaan dia sebagai manusia, maka dia langsung sholat. Maka ayatnya begitu, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Makanya ketika kita ada masalah, baik masalah duniawiyah maupun masalah ukhrawiyah, masalah akhirat atau masalah dunia, dengan sholat. Ya. Insya Allah dengan sholat tadi Allah akan memberikan win-win solution, akan memberikan jalan keluar bagi kita. Insya Allah. Ya. Ya, percaya tidak ya Bapak. Jadi seandainya Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin Rasul enggak mampu untuk melakukannya, maka Rasul cepat-cepat sholat. Itulah yang dimaksud dengan bahwa sholat adalah bagian dari solusi, bagian dari hal-hal yang bisa mencari jalan keluar. Maka insya Allah dengan sholat maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Kenapa? Karena orang sholat orang yang sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kedekatannya tadi berkomunikasi dengan Allah. Maka tatkala kita sujud itu kan akhirnya kita sedang sedang mendekat ya kepada Allah. Bagaimana coba bayangkan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu hal yang luar biasa sekalian. Kedekatan kita dengan Allah itu luar biasa. Maka dalam kondisi itulah kemudian baginda Rasul senantiasa mencari jalan keluar gitu. Ya, jadi insya Allah setelah selesai baginda Rasul melaksanakan sholat, maka adalah solusi yang jalan keluar yang insya Allah Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian wassalamu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain di Al-Baqarah ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya itu pada dasarnya berat. Jadi sabar dan sholat itu pada dasarnya berat. Illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Masya Allah, khusyuk dalam sholatnya. Artinya khusyuk itu apa Mas sekalian? Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita ingat apa? Lafaz Allah apa tulisan-tulisan Allah begini. Sesungguhnya berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat tulisan Allah saja gitu, berarti ada Tuhan yang bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan tadi. Ini namanya musyrik, Pak. Kayak hati-hati ya dalam sholat itu. Sholat khusyuk artinya sholat yang bukannya tidak ingat sama sekali, tidak. Kalau tidak ingat sama sekali berarti kita ngeblank dong. Ngeblank berarti orang yang rada gitu. Namanya ngeblank gitu. Jadi apa sholat khusyuk itu? Sholat yang ketika kita membacakan lafaz-lafaz sholat itu kita mampu menerjemahkannya. Kira-kira begitu. Allahu Akbar. Apa terjemahnya? Allah Maha Besar. Ya. Dalam hati saja tapi nggak usah. Allah Maha Besar, nggak usah. Dalam hati aja. Allah dalam hati. Niat dalam hati. Allahu Akbar kabir dan seterusnya. Intinya saja. Apa maknanya Allahu Akbar kabir itu? Apa artinya Allahumma ba'id baini wa baina khatoya dan seterusnya itu. Insyaallah. Terus kemudian rukunya subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan seterusnya. Coba Bapak sekalian dipelajarilah ya. Mumpung masih Allah memberikan kesempatan masih ya,
sebisa-bisanya lah. Paling enggak globalnya saja, globalnya yang ada. Intinya apalah kira-kira? At-tahiyatulillah dan seterusnya itu arti apa? Arti secara globalnya apa saja itu? Insyaallah. Ya, walaupun enggak secara detail enggak masalah. Secara globalnya saja, secara global insyaallah. Ya, jadi ini bisa membawa kita ke arah sholat yang lebih kualitas lagi lah insyaallah ya. Artinya kualitas yang kita baca itu kita mampu memahaminya ya. Jadi seperti itu. Ini yang dimaksud dengan sholat khusyuk ya. Jadi insyaallah kalau sholat kita khusyuk, insyaallah tidak ada masalah bagi kita. Enggak apapun yang terjadi ya. Oke. Kemudian yang berikut di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 ini agak panjang ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Di situ enggak ada. Ya kalau tulis tangan aja kalau mau. Itu sekedar pendukung saja. Pendukung dari tadi yang 153 itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in, aku telah memberikan ujian kepada kalian bisyai'in dengan sesuatu. Minal khauf, dari rasa takut. Ya, minal khauf, dari rasa takut. Wal ju' dari rasa lapar, ya, kekurangan dan seterusnya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda kita. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan anfus, jiwa-jiwa kita. Wal anfus wat thamarat, dan buah-buahan, masyaallah. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira as-sabirina bagi orang-orang yang bersabar, masyaallah. Jadi Allah telah menguji kita dengan berbagai macam hal ya. Menelju dan rasa lapar ya. Kita kadang juga diuji dengan rasa lapar, tapi insyaallah sekarang rasa lapar udah enggak lagi kayaknya ya, insyaallah. Karena rata-rata lah untuk makan mah cukup buat kita insyaallah. Wal ju wa naqsin minal amwal. Wa naqsin itu kurang, amwal itu harta benda kita. Mestinya hari ini kita ke pasar. Pasar bawa duit 500.000 lah kira-kira begitu. 500.000 mau belanja tetek bengek lah. Tahu-taunya yang 200 hilang. Ini wanaksi minal, jadi kurangan harta benda itu. Jadi di tengah jalan pas dibuka, duitnya cuma 300, padahal tadi bawanya 500 untuk beli ini dan seterusnya. Wanaksi minal amwal wal anfus, dan harta benda kita serta jiwa-jiwa kita. Mungkin saudara kita ya, ada kita punya istrinya diambil duluan ya, kita punya anak, mungkin anak kita yang diambil duluan ya, itulah naqsi minal amwal wal anfus was thamarat, dan buah-buahan ya. Kalau kita punya kebun dan seterusnya itu, misalkan kebun apa sekarang lagi musim Aceh lagi ya, Aceh itu lagi musim. Pas dilihat awalnya sih itunya cakep banget lah kira-kira begitu. Pas dilihat sehari, 2 hari, 3 hari, pas sebulan, 2 bulan kok berkurang. Ya Allah, buahnya berkurang itu, emang rontok dan seterusnya barangkali. Pas sudah tua, ya tinggal separuhnya doang lah kira-kira begitu. Inilah artinya Allah menguji kita dengan thamarat, dengan buah-buahan ya. Jadi sesuatu yang semestinya kita panen dengan senang dan seterusnya, akhirnya berkurang. Ya itulah namanya Allah menguji kita. Thamarat wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka sabar itu sangat penting sekali ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi.
Orang yang rela dengan rezeki pemberian Allah. Orang yang rela dengan rezeki pemberian Allah yang ada di tangannya dan merasa tentram ketika tidak ada tumpukan harta. Masya Allah. Ya sekalian ya, perlu dicermati coba bareng-bareng sekalian. Orang yang rela dengan rezeki pemberian Allah yang ada di tangannya, dia mengucapkan alhamdulillah masih ada rezeki di tangannya, itu masih ada rezekinya. Jadi tangannya masih ada dong kalau begitu kan? Tangannya ada dan ada pula yang untuk membeli sesuatu. Dan merasa tentram ketika tidak ada tumpukan tabungan-tabungan yang ada di loker, ada di bawah bantal ya, itu enggak ada. Masya Allah. Inilah orang yang qanaah, menerima apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa Mas sekalian. Luar biasa itu. Itu kalau enggak dilatih dari sejak ya sekarang ya susah ya. Itulah Mas sekalian. Pokoknya kita qanaah artinya bersyukur atas rezeki yang ada pada diri kita lah. Disyukuri saja, paling banter disyukuri saja udah. Itu luar biasa sekalian. Makanya nggak usah ngelihat kanan kiri atau tangga kita yang kaya, nggak usah. Inilah orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa demikian, maka insya Allah seberapapun yang kita punya yang ada di tangan kita, nggak usah tengok kanan, nggak usah tengok kiri. Apalagi tengok belakang itu nggak usah. Itu cuma bikin kita ngiler aja kira-kira seperti itu. Maka sudah ya yang ada sudah disyukuri saja. Maka insya Allah inilah dimaksud dengan orang yang qanaatun, orang yang qanaah menerima apa yang Allah berikan. Dan insya Allah kalau kita bersyukur terus kepada Allah, maka Allah tambahkan lagi nikmat yang lainnya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masya Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka la azidannakum, Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Masya Allah. Tapi wa la in kafartum, kalau kita ingkar kafir terhadap nikmat-nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka beratlah buat kalian yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan terus-menerus kita belajar, insya Allah mudah-mudahan adalah yang bisa kita ambil manfaatnya dari apa yang saya sampaikan ya Pak sekalian ya. Jadi mudah-mudahan ini semua memberikan pembelajaran kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, an Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina anin nafs. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, kekayaan itu bukan karena kebanyakan harta. Hati-hati. Kekayaan itu bukan karena kebanyakan harta, tetapi kekayaan batin itulah yang paling pokok, paling utama. Masya Allah. Jadi ya kalau kita melihat kanan kiri kita ya silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi asal jangan kerentek di dalam hati. Kalau saya nggak diberi, jangan, nggak usah, biarkan saja. Ya, kalau itu memang Allah kehendaki, apa boleh dikata? Ya, kita tengok kanan, tangga kaya semua, punya mobil, tengok kiri, punya sepeda motor dan seterusnya. Nah sementara kita jalan kaki, Masya Allah. Nah bersyukur saja lah, bersyukur ya. Yang lain naik mobil, yang lain naik kereta, apa silakan biarkan aja. Alhamdulillah kita masih bisa jalan kaki. Alhamdulillah toh masih bisa jalan kaki.
Coba tengok yang sebelah depan itu, tuh depan kemarin baru meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya begitu kan. Masya Allah. Itulah enaknya begitu ya. Jadi hamba-hamba Allah yang terus-menerus bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidanakum, aku pasti akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Ya mungkin rezeki sih ya pas-pasan, tapi keluarga pada sehat, nggak terkena corona, nggak terkena apa dan seterusnya lah. Itulah segala sesuatu. Ya, jadi mudah-mudahan ini semua memberikan kemanfaatan kepada kita, insya Allah dari dunia sampai akhirat insya Allah. Demikian. Udah nggak ada kan yang nanya? Sudah cukup ya Pak ya? Ya cukup demikian. Terima kasih.